Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita sama-sama kembali melanjutkan pengajian kita. Dan insya Allah mulai pada kesempatan subuh kali ini dan seterusnya, atas permintaan sebahagian jamaah, maka kita akan mengganti membaca kitab dengan kitab baru, kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kitab Riyadhus Shalihin ini kalau dimaknai taman-tamannya orang soleh, taman-tamannya orang soleh, isinya kumpulan hadis yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan arahan Al-Quran dan teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab hadis ini sendiri disusun oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membaca
hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terlebih dahulu pada kesempatan subuh ini mengawali bacaan kita dengan kitab ini. Kita baca Muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan di situ baru nanti kita mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan utama beliau dan kepada siapa beliau arahkan kitab yang beliau tulis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tradisinya para ulama pada saat menulis kitab selalu memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus mengamalkan sabda Nabi, kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah maka kurang keberkahannya di sisi Allah. Oleh sebab itu beliau juga memulai penulisan kitab ini dengan 5 kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu. Dan beliau mengutip salah satu firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik, tidak ada petunjuk, tidak ada yang memudahkan kita melakukan sesuatu melainkan hanyalah Allah. Alaihi tawakkaltu, maka kepadanya lah Allah aku bertawakal. Rabbi yassir wa a'in. Dan beliau kemudian berdoa, ya Allah mudahkanlah dan bantulah saya dalam penyelesaian penulisan kitab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kitab ini sendiri berisi ribuan hadis, tidak disusun dengan bab fikih, tidak juga disusun dengan bab tauhid, tetapi hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin disusun berdasarkan tema-tema tasawuf seperti ikhlas, zuhud, sabar. Di dalam bab ikhlas, dan itu menjadi bab pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari menyusun di dalamnya hadis-hadis yang meminta kita untuk selalu ikhlas dalam melakukan ibadah amal soleh ataupun dalam menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan. Begitu juga pada saat membahas bab sabar, maka di dalamnya Imam Bukhari mengumpulkan kepada kita hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya sabar dalam kehidupan ini. Bahkan saat ada tokoh sekali bernabi yang dirasa oleh Allah kurang sabarnya dalam menghadapi umat, Nabi ini diminta oleh Allah untuk kembali belajar arti pentingnya sabar dalam kehidupan. Nabi yang dimaksud adalah Nabiullah Musa alaihi salam, diminta sama Allah untuk belajar kembali sabar kepada sosok yang bernama Khidir alaihi salam. Bapak Ibu, nanti Imam Nawawi tujuan dan maksud beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin supaya kita mengetahui arahan-arahan, petunjuk-petunjuk dari Nabi, terutama dalam kita menghadapi kehidupan ini. Apalagi kata beliau juga nanti di Muqaddimah, Rasulullah SAW itu punya 3 posisi dengan umat, dengan para sahabat. Kadang-kadang beliau berada di belakang para sahabat, menjadi motivator yang mendorong para sahabat ini untuk hidup lebih baik.
Tapi di waktu yang lain, kata Imam Nawawi, Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabat untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan bagaimana ibadah, bagaimana amal soleh, bagaimana perilaku yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan. Tapi di waktu yang lain, Rasulullah SAW berdiri di sisi kanan ataupun di sisi kiri para sahabat, menjadi teman, menjadi sahabat yang siap mendengarkan keluh kesah dalam kehidupan mereka. Itu peran yang dimainkan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu bukan selalu atasan yang kerjanya merintah ini merintah itu, yang selalu berada di depan. Kadang-kadang Rasulullah Bapak Ibu selalu berada di belakang, memotivasi para sahabatnya untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam waktu yang lain, Nabi selalu berada di depan untuk memberikan contoh. Bapak Ibu, yang dicontohkan gak mungkin di belakang. Nah, orang yang memberi contoh ini harus orang baik. Kalau dia berada di depan, contoh yang diberikan tidak baik, khawatirnya itu menjadi teladan buruk bagi umat, ya bagi orang lain. Tapi di sisi atau di waktu yang lain, Rasulullah bisa menjadi sahabat yang baik, mendengar keluh kesah yang terjadi dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini peran Bapak Ibu penting untuk kita pahami sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai Nabi dalam mendidik dan membimbing umat. Kita harus tahu kapan berada di belakang, dan kita juga wajib tahu kapan kita berada di depan, memberikan contoh dan teladan. Dan kita juga harus tahu kapan berada di samping kanan dan kiri orang lain, menjadi sahabat yang baik, memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti kebiasaan para ulama membuka pembahasan kitab dengan tahmid kepada Allah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah yang esa dan maha perkasa. Al-Azizul Ghaffar, maha agung lagi maha pengampun. Mukawwirul laili 'alan nahar, dialah yang mengganti malam dengan siang. Siapapun di waktu malam menanti datangnya siang atau pagi, terbitnya matahari, supaya mereka bisa beraktivitas, bisa kesana kemari. Dan Bapak Ibu yang menggerakkan matahari untuk terbit di timur dan kemudian kembali tenggelam di barat adalah Allah. Maka disebut Mukawwirul laili wan nahar. Dan ini sering dijadikan argumentasi oleh para nabi. Bapak Ibu jika ingat dialog antara Ibrahim dengan Namrud yang diceritakan ulang sama Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, alam tara ila ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidaklah kalian pernah mendengar orang yang mendebat Ibrahim tentang ketuhanan. An atahu Allahul mulk, dia mengklaim dirinya punya kekuasaan yang tak terbatas. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Awalnya Ibrahim membangun argumentasi dakwah, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Namun tidak mau kalah. Qala ana uhyi wa umiit. Kata Namrud, sayalah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, gimana caranya? Dia ambil satu pengawalnya, dia tebas lehernya. Nah, ini bukti saya yang membuat dia mati.
Sedangkan pelayan yang lain tidak ditebas lehernya, sayalah yang membiarkan dia hidup. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim melanjutkan argumentasi dakwahnya. Allah lah yang menerbitkan matahari terbit dari timur. Sekarang silakan, kalau kamu memang benar Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Terbungkamlah, terdiamlah Namrud, karena dia tidak punya kekuasaan untuk mengalihkan terbit matahari dari barat, tidak dari timur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sebab itu cukup sebenarnya dengan melihat matahari tiap hari terbit dari timur dan kemudian tenggelam di barat. Dengan terbitnya matahari di timur, kita menyaksikan pagi dan kemudian siang, dan dengan tenggelamnya matahari di barat, kita melihat malam, dan dengan adanya malam kita beristirahat, menjadi tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya satu, manusia ini Bapak Ibu, jika terlalu sering, maka fenomena yang luar biasa itu dianggap biasa. Itu genetik manusia Bapak Ibu ya. Padahal luar biasa, tapi karena hidup bersama, sering selalu bersama, dianggap biasa. Bapak Ibu mau dengar pengajian saya, istri saya nggak pernah mau dengar saya. Orang yang paling membangkang di rumah itu istri saya. Kenapa? Terlalu biasa dengan omongan saya. Nah, kalau kita nasihati mungkin dia dengar, tapi ruhnya itu di awan-awan. Kita dia. Nah, bukan hanya saya yakin istri bapak-bapak juga seperti itu semua. Nah, kenapa? Terlalu biasa. Ya. Maka supaya Bapak Ibu nasihatnya sering dengar sama istri, sering-sering di luar rumah, sering-sering keluar rumah, pulang sebulan sekali. Nah, supaya dia enggak terlalu dekat dengan kita, enggak terlalu biasa dengan kita, ya. Itu sudah jadi genetik kita manusia seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tiap hari kan lihat matahari terbit dari timur, nah, maka kita akan menganggap itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Tapi kalau melihat misalnya air terbang ke langit, tiba-tiba ada air genangan hujan, tiba-tiba naik ke langit, Bapak Ibu pasti udah menganggap ini karena mujizat, ini wali Allah. Padahal itu lebih kecil dibandingkan fenomena terbitnya matahari di timur dan tenggelam di barat. Tapi karena pembiasaan. Bapak Ibu suka musik, suka lah, nggak mungkin nggak ada manusia nggak suka musik. Walaupun ada kaum seberang sana Pak, yang jenggotnya panjang, celananya cingkrang, itu bid'ah musik. Tapi satu hari ada teman saya yang membid'ahkan musik itu Pak. Di kafe dia duduk, wah enggak itu musik bid'ah, tiba-tiba diputarkan di kafe itu musik, tangannya gini-gini gerak, kakinya goyang-goyang, tangannya gini. Mulutnya ngomong bid'ah, tangannya bilang halal, halal, halal. Semua orang suka musik ya kan? Tapi tiap hari Bapak Ibu dengar musik itu, bulan kedua masih suka nggak musik itu? Nggak lagi. Ini ada orang yang nggak suka sate, suka semua sate. 1 bulan saya kasih sate, bulan kedua masih suka nggak sate? Mungkin muak untuk selama-lamanya kan sate. Nah, itu genetik manusia seperti itu. Karena terlalu biasa, Bapak Ibu sudah 60 tahun hidup di dunia, lihat matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat, menganggap itu bukan mukjizat Allah, bukan kebesaran Allah. Kenapa? Terlalu biasa. Itu problemnya manusia. Maka kita butuh kalamnya para ulama untuk nyadari kita balik. Nah, maka disebut tujuan yang pertama tazkiratan li ulil qulubi wal absar, menjadi pengingat kepada orang yang mementingkan qalbunya dan mata batinnya. Nah, untuk
untuk pengingat balik ya, kita Riyadhus Shalihin ini wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar, dan menjadi pencerah untuk mata batin bagi ulul albab dan para ahli iktibar, para ahli mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan fenomena kehidupan. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Alladzi aiqadha min khalqihi, mereka lah ya, orang yang disadarkan oleh Allah di antara makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang tercerahkan kalbunya, mata batinnya, atau disebut dengan ulul albab. Nah, maka cerita ulul albab itu di dalam Al-Quran kan yang paling sadar kalau dalam penciptaan langit dan bumi, pergantiannya siang dan malam, Allah nyebut tanda Allah itu hanya dibaca oleh ulul albab kan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Siapa? Apakah la ayatin di profesor, la ayatin lil polisi, la ayatin lil dokter? Enggak, la ayatin li ulil albab. Nah, mereka lah yang disadarkan oleh Allah dari kelalaian hidup yang di antara sekian banyak makhluk ciptaannya, atau di antara sekian banyak kelompok manusia yang lain. Manistafahu, mereka inilah yang dimuliakan oleh istafa, itu yang dimuliakan. Mustafa manusia yang dimuliakan, mustafa ya. Fazahadahum fi hadhihi dar. Konsekuensi mereka tersadarkan Bapak Ibu, mereka zuhud. Zuhud itu bukan miskin ya, itu berulang kali kita bilang. Zuhud itu orang yang sudah menyelesaikan dirinya dengan hal-hal yang tidak penting dengan dunia, itu zuhud. Jadi dia tahu yang mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting dia utamakan, yang tidak penting dia tinggalkan. Karena kita manusia punya banyak keterbatasan, Bapak Ibu. Memori terbatas, waktu lebih lagi terbatas. Maka kata Nabi, tanda-tanda Islamnya orang muda baik itu apa? Tarkuhu malayani min husni islamil mar'i. Tanda keislaman seseorang itu sudah baik di hadapan Allah pada saat dia mampu meninggalkan yang tidak penting. Tarkuhu malayani, yang tak penting ditinggalkan, yang penting-penting dilakukan. Itu tandanya hubungan Islam kita dalam penilaian Allah baik. Walaupun kadang dalam penilaian manusia kita kurang baik. Bapak Ibu, kita punya teman banyak. Kalau dalam sebulan sekali atau sebulan 2-3 kali diajak ngopi, nah insya Allah kita bisa dengan tujuan dan maksud silaturahmi. Tapi kalau tiap malam ngajak kita ngopi, itu kayaknya gak benar juga. Walaupun dinilai sama kawan kita ini, dia gak sosial, gak gabung lagi sama kita. Gak penting penilaian dia. Yang penting itu penilaian Allah. Bapak Ibu tiap malam keluyuran, pulang jam 1, jam 2 malam, subuh jam 8 pagi bangun. Apakah itu baik di pandangan Allah? Nah, sebagian kita Pak gak enakan dalam pandangan manusia, tapi kita tidak peduli bagaimana pandangan Allah sama kita. Itu kan yang disindir sama Allah dalam Al-Quran. Yastarfuna minan nasi wa la yastarfuna minallah wa huwa ma'ahum. Manusia itu selalu menganggap penilaian sesama lebih baik, lebih penting. Wa la yastarfuna minallah, dan tidak menganggap penting penilaian Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah selalu bersama dengan kita. Teman itu Pak, setelah kita pulang ke rumah masih dengan kita kan ya? Enggak, mikir pun enggak lagi tentang kita. Udah mikir keluarganya, udah mikir ini itu. Nah, jadi mempaskan komposisi hidup itu penting. Fasyaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar.
Konsekuensi pada saat manusia sudah berzuhud, meninggalkan yang tidak penting dan fokus kepada yang penting, wasyaghalahu, kesibukan dia apa sekarang? Bi muraqabati, kesibukannya satu muraqabah, menjaga Allah, itu aja kesibukannya. Bukan menjaga penilaian manusia, ya kan? Jaganya Allah, yang penting Allah itu baik, bukan dengan kita udah beres. Wa idamatil afkar, dan pikirannya itu selalu kemudian terpaut dengan Allah. Kata selalu di sini bukan tidak ada waktu untuk manusia, itu enggak. Maksudnya dia selalu mengalokasikan waktu. Ada dia ingat Allah. Bapak Ibu, kita manusia hidup di dunia, nggak mungkin kita 24 jam ribuan detik ingat selalu Allah, nggak mungkin. Ada hal-hal kita ingat istri kita, ya kan? Ingat keluarga kita. Nah, itu yang dimaksud idamatul afkar, itu kebanyakan waktunya itu bisa dia alokasikan untuk Allah. Jadi nggak ada istilah manusia ini nggak ada waktu. Mau tidak dia mengalokasikan waktu untuk yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Kadang-kadang nggak mau, Pak. Nah, itu masalahnya. Oh, tapi Pak Ustaz, saya kerjanya banyak tempat. Nah, berarti harus ada waktu yang dikorbankan. Apakah kebersamaan dengan keluarga atau waktu istirahat. Nah, itu supaya kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konsekuensi saat dia sudah zuhud, syaghalahum bi muraqabatihi. Kesibukan dia lagi bukan ketawa ke TV. Kesibukan dia itu bukan ngejar dunia selalu. Kesibukan dia itu bukan ngomongin orang, tapi muraqabah, menjaga Allah. Wa idamatil afkar, dan selalu pikirannya itu bersama dengan Allah. Wa mulazamatil itti'adi wal iddikar, dan komitmen hidupnya itu al-itti'af, mencari nasihat yang baik. Ya, ada orang kasih nasihat, dia timang-timang, sepertinya bagus ini nasihat, dia coba amalkan semampu dia. Nah, itu ciri berikutnya, dia mengkomitmenkan diri al-itti'ad untuk mendengarkan nasihat. Wal iddikar, iddikar itu Bapak Ibu di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, adzikru ba'da nisyan wa tanabbuhu ba'da ghaflah. Mengingat kembali setelah lupa, artinya ingat balik Allah setelah melakukan dosa. Semua kita buat dosa, kemudian istighfar, astagfirullah, itu namanya al-iddikar. Wa tanabbuh ba'dal ghaflah, kembali sadar setelah sebelumnya lalai. Kemarin kemana aja? Lalai. Sekarang jadi ingat balik. Nah, itu namanya al-iddikar di dalam bahasa agama. Nah, jadi konsekuensi pada saat Allah memuliakan kita dengan menganugerahkan kesadaran, kita kemudian hidupnya jadi zuhud. Zuhud itu apa? Mengutamakan yang penting, meninggalkan yang tidak penting. Sederhananya gitu. Kemudian sibuknya kita selalu bersama dengan Allah, pikiran kita sama Allah. Yang ketiga, komitmen kita itu dengan nasihat-nasihat yang baik, dan selalu mengingat kalau kita lupa. Wa wafaqahum liduqubi fi ta'at. Nah, kemudian Allah memberikan taufik kepada dia untuk tekun dalam ketaatan dan ibadah. Itu taufik Bapak Ibu. Jadi ini bukan usaha kita semata-mata ini. Kita bisa bangun subuh, setelah bangun subuh masih mau duduk di masjid, Bapak Ibu pikir itu usaha Bapak Ibu? Enggak semata-mata usaha kita itu. Ada campur tangan Allah. Itu campur tangan Allah itu namanya taufik di dalam agama. Taufik itu apa? Keinginan kita bertemu dengan keinginan Allah dalam kebaikan, itu namanya taufik. Kita ingin, Allah nggak kepingin, nggak ketemu Bapak Ibu, nggak akan ketemu. Tapi kalau keinginan Allah kemudian bertemu dengan keinginan kita, momentumnya pas, itu pasti ketemu. Bapak Ibu
mau pergi ke masjid, tiba-tiba turun hujan. Pada umumnya semangat kita pergi ke masjid itu kan dilunturkan oleh hujan itu. Apalagi kalau Bapak Ibu belajar fikih kan boleh rukhsah itu sholat di rumah kalau ada turun hujan boleh. Berarti tidak ketemu dengan taufik Allah waktu itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan kemudian oleh Allah, kemudian Bapak Ibu, tapi saya perlu ke masjid, kan ada mobil. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan saya banyak rezeki. Mobil ini memang tujuan saya beli untuk dipakai beribadah pada saat hujan. Gerak kemudian pergi ke masjid. Itu ketemu taufik kita dengan Allah, walaupun keadaan sebenarnya membolehkan kita untuk tidak datang ke masjid. Itu contoh sederhana kapan taufik datang di dalam kita. Ketekunan dalam ibadah itu Bapak Ibu sumbernya taufik, bukan kemampuan atau kemauan manusia, itu taufik. Jadi Bapak Ibu yang dikuatkan tiap hari untuk beribadah, tandanya sudah dapat taufik dari Allah. Sehingga coba Bapak Ibu perhatikan, para ulama kita itu kalau menutup khutbahnya, ceramahnya, nasihatnya kan billahi taufik, baru belakangan hidayah. Hidayah itu sebenarnya bagi orang luar, bagi orang yang belum syahadat. Kalau kita taufik atau wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah kembali mentaufikkan kita kepada jalan yang lebih benar. Kan itu doanya. Wa ta'ahuhu lidaril qarar. Dan kemudian harapan yang paling besar dalam hidup bukan mau berkuasa lagi, bukan mau punya harta yang lebih banyak lagi, bukan mau punya ini itu lagi, mau kesana kemari lagi. Bagi orang yang sudah disadarkan sama Allah, orientasi tujuan hidupnya yang paling besar apa? Ta'aqub itu bidaril qarar, negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Itu orientasinya. Maka saya sangat bisa paham kalau ada anak muda yang masih ambisius mau menjadi ini dan itu, karena dia belum merasakan ini itu, ya kan? Dia belum pernah jadi pejabat, dia belum punya kekayaan seperti orang kaya pada umumnya, dia belum pernah kesana kemari ke situ. Maka kalau ada anak muda yang masih sangat ambisius dengan dunia, kita bisa paham sebagai seorang manusia. Tapi Bapak Ibu, saya nggak bisa paham kalau ada bapak-bapak sudah 70 tahun masih kepingin mengelola sawit 100 hektar. Saya nggak bisa paham itu apa tujuan hidupnya itu. Kalau mau mengelola sawit ya kemarin waktu 20-30 tahun mau jadi toki besar di situ. Tapi kalau sudah 70 tahun secara adat, walaupun hakikat itu kan sama Allah, tapi secara adat kan apa bahasanya itu? Sejengkal lagi, ya, bisirain, ya kan kata Rasulullah itu sejengkal lagi menuju alam barzakh. Tapi masih mikir mengelola kebun sawit, ya, masih mikir main politik, masih mikir mau jadi bupati, itu agak saya belum punya ilmu untuk memahami itu. Maka Bapak Ibu, kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada orang yang masih ke situ, berarti dia belum dianugerahi Allah kesadaran untuk mengutamakan daril qarar, kehidupan yang kekal dibandingkan kehidupan yang fana, yang sementara ini. Wal hadaru mimma yuskhitu wa yujibu daral bawar. Dia kemudian mawas diri mimma yuskhituhu, kepada setiap hal yang membuat Allah murka, wa yujibu daral bawar, yang menyebabkan dia terjatuh dalam negeri kesengsaraan, neraka jahanam itu, ya.
Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Surat Ibrahim ayat 28 ya. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallah. Kalian enggak lihat dalam kehidupan ini banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah? Kan paling dimurkai juga orang yang kufur nikmat kan. Nah, maka Allah nyebut di dalam ayat alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran. Orang yang mengubah nikmat Allah, yang enggak mensyukuri nikmat Allah karena kufur nikmat. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Inilah yang akan menyeret kaumnya ke negeri kebinasaan. Jadi nikmat itu patut disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ya Bapak Ibu, dengan ibadah. Masih diberikan usia, ibadah beramal soleh itu salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat. Wal muhafadzati ala dzalika. Akhirnya kita menjaga itu semua yang sudah Allah berikan komitmen dengan nasihat ya, komitmen untuk mengingat kalau kita lupa, diberikan taufik untuk taat. Kemudian kita jaga itu semua ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, meskipun kondisi dan zaman terus berubah. Bapak Ibu, kadang-kadang dengan perubahan kondisi membuat kita lengah, dengan perubahan zaman membuat kita luntur semangat. Tapi tidak boleh. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang tersadarkan, biar kondisi berubah, biar zaman berlalu, tapi kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu kadang-kadang yang membuat kita berubah itu ahwal, kondisi ya. Wal atwa, ada orang dulu rajin betul masjid, tapi tiba-tiba diberi sama Allah kesibukan lebih, udah nggak nampak lagi batang hidungnya. Berarti dia berubah karena keadaan, situasi. Ada orang dulu di masa mudanya remaja masjid, di masa tuanya sehat-sehat, tapi menjadi remaja kebun sawit. Berubah karena perjalanan waktu. Jangan kita seperti itu. Boleh punya kebun sawit, boleh menjadi pejabat, tapi jangan pernah merubah diri kita. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azka. Akhirnya dia menuntut aku memuji Allah dengan sebaik-baik dan semurni-murninya pujian, wa ashmalahu wa anmah, dan pujian yang penuh hanya untuk Allah yang akan menumbuhkan nikmat-nikmat yang lainnya. Puji itu kan tanda syukur. Kalau kita bersyukur, Allah berikan nikmat-nikmat yang lain. Itu sudah jadi janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.